mereka memajang keris dari Indonesia yang bertabur 117 batu berlian. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Gimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat, stay positif. Dan kalian self quarantine di rumah masing-masing udah berapa lama nih? Mungkin ada yang baru seminggu, ada yang udah 2 minggu, ada yang mau sampai 1 bulan, hampir lebih bahkan, I don't know. Dan aku yakin pasti selama kalian self quarantine ada aja masalah-masalah baru yang muncul. Kayak contohnya kalian udah mulai bosen nonton film di aplikasi streaming online, playlist lagu di aplikasi streaming musik juga udah mulai habis, makan juga udah mulai bosen, rebahan udah, badan sama kasur udah nggak nyatu. Tapi nggak usah khawatir, aku di sini punya solusi buat kalian yang pengen banget jalan-jalan, tapi nggak cuma jalan-jalan yang biasa. Kita bisa lihat jalan-jalan, kita jalan-jalan keliling dunia bahkan sambil belajar juga. So, ini dia, aku akan jelasin ke kalian museum-museum yang ada di dunia yang bisa kalian jelajahi lewat virtual tour. Let's go to the video. Menurut Fast Company, Google Art and Culture bekerja sama dengan lebih dari 2.500 museum terkenal yang ada di dunia. Gak hanya museum, tapi galeri juga, yang menghadirkan virtual tour kepada siapa saja yang ada di seluruh dunia. Dan kali ini aku akan kasih tahu ke kalian 10 museum terkenal yang ada di dunia yang bisa kalian jelajahi lewat virtual tour. Yang pertama, British Museum di London. Museum ikonik yang terletak di jantung kota London ini pertama kali dibangun pada tahun 1753, yang koleksi awalnya ialah milik pribadi dari dokter dan sekaligus ilmuwan bernama Sir Hans Sloane. Museum ini menjadi salah satu museum yang terpenting, tertua, dan terlengkap di dunia karena memiliki dokumentasi sejarah kebudayaan manusia mulai dari zaman prasejarah sampai saat ini. Dan kalau kalian ikut virtual tournya, ini memungkinkan banget buat kalian melihat secara lebih dekat batu Rosetta kuno, pengadilan agung, mumi dari Mesir, dan ratusan artefak lainnya yang bisa kalian lihat lewat virtual tour yang dihadirkan oleh museum ini. Berminat untuk jalan-jalan ke sana? Komen di bawah. Next. Yang kedua, The Guggenheim Museum atau Museum Solomon R. Guggenheim. Museum ini pertama kali dibangun pada 1939 dari rancangan seorang Frank Lloyd Wright. Rancangan ini sangat amat terkenal karena bentuknya seperti silindris yang lebih besar di atas daripada di bawah. Dan Frank ini mendapatkan request dari direktur Museum The Guggenheim sebelumnya, yaitu Hilary Bay, yang menginginkan sebuah museum seperti The Temple of the Spirit atau kuil roh. Nah, kuil roh di sini bukan yang creepy, hantu atau semacamnya, tapi Ribe pengen pengunjung bisa menikmati sudut pandang baru dalam melihat suatu karya atau koleksi yang ada di The Guggenheim Museum. Dan di museum ini kalian bisa melihat itu tangga spiral yang ikoniknya, kemudian ada kesenian mulai dari abad 20, seni modern, seni kontemporer. Dan aku yakin buat kalian pecinta seni pasti suka banget untuk ngelihat museum ini. Favoritnya karya seni apa? Komen di bawah. Lanjut. Yang ketiga, Museum Arkeologi Nasional di Athena, Yunani. Museum ini berada di daerah Exercia di pusat Athena. Exercia mungkin ya ngomongnya. Museum ini berdiri pada tahun 1829 dan bukan hanya menjadi museum tertua dan terbesar di Yunani, tapi juga yang paling penting di dunia. Karena museum ini menyimpan koleksi benda purba, patung, vas, bebatuan mineral, karya dari logam, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada koleksi dari zaman prasejarah pada era Neolitikum, itu sekitar tahun 6800 sampai 3000 sebelum Masehi. Itu lama banget. Dari koleksinya, total keseluruhan koleksi yang ada di Museum Arkeologi Nasional Yunani ini berjumlah kurang lebih 11.000. Dan buat kalian yang penasaran dan pengen banget tahu isinya Museum Arkeologi Yunani ini apa aja, karena di sana ada patung dewa-dewa Yunani kuno, sejarah-sejarah dari Yunani kuno, kalian bisa ikut virtual tournya dan kalian bisa komen kalian sudah ngeliat apa aja yang ada di dalam museum tadi. Next. Yang keempat, Museum Louvre di Paris, Prancis. Ini adalah salah satu museum favoritku yang ada di dunia karena
Bukan hanya sebagai rumah untuk Mona Lisa, tapi museum ini adalah museum yang paling banyak dikunjungi dan difavoritkan di seluruh dunia. Mungkin kalau kalian pernah nonton film Da Vinci Code, beberapa scene di sana ada di Museum Louvre, Prancis. Museum Louvre ini juga sangat penting dan menjadi landmark bagi Prancis karena museum ini dikembangkan dan dibangun sejak zaman Raja Louis ke-17. Dan di museum ini kalian nggak akan hanya melihat lukisan-lukisan karya Leonardo da Vinci dan pelukis-pelukis lainnya, tapi kalian juga bisa melihat benda-benda purbakala dari Mesir, Yunani, seni Islam, patung, vas, karya tulis, dan lain sebagainya. Yang berjumlah hampir 35.000 koleksi yang dipamerkan di area seluas 60.600 meter persegi. Jadi benar-benar luas banget, karena kalau dilihat dari Google itu sangat mewah, artistik banget, Eropa kuno banget, karena sebenarnya museum ini dibangun dari bekas istana. So, buat kalian yang memfavoritkan Museum Louvre atau yang sekarang, aduh aku pengen banget jalan-jalan ke Perancis dan ngelihat Museum Louvre secara dekat, nggak usah khawatir, kita bisa lihat dulu virtual tournya dan kalian nanti bisa ceritakan di komen apa aja yang udah kalian lihat dari Museum Louvre. Kita lanjut. Yang kelima, Rijksmuseum di Belanda. Museum Nasional Belanda ini pertama kali didirikan pada tanggal 19 November 1798. Museum yang terletak di Museum Square di selatan Amsterdam ini didedikasikan untuk seni dan sejarah yang ada di Amsterdam. Bangunan utama di museum ini dirancang oleh Pierre Cuypers dan pertama kali dibuka pada tahun 1885. Museum Nasional ini juga menjadi museum terbesar di Belanda dan paling banyak dikunjungi di negara Belanda. Sebanyak kurang lebih 8.000 objek seni dipamerkan di museum ini. Beberapa karya seperti karya Rembrandt, Frans Hals, Van Gogh, dan juga Vermeer bisa kita lihat terpajang di museum ini. Dan yang paling menarik, kalian bisa melihat benda-benda bersejarah asal Indonesia. Contohnya, ada lukisan karya Rembrandt yang menggambar potret dari Raden Saleh. Kemudian ada miniatur pasar di Indonesia lengkap dengan penjualnya, ada gamelannya juga. Dan yang paling wow menurutku, mereka memajang keris dari Indonesia yang bertabur 117 batu berlian dari Madura Cakra Adiningrat ke-8 untuk Raja William pertama sebagai ucapan terima kasih. So banyak banget orang Indonesia yang udah datang ke Rijksmuseum ini dan di sana sebenarnya masih banyak lagi benda-benda dari Indonesia dan kalian bisa ceritakan nanti di komen kalian sudah menemukan benda dari Indonesianya itu apa aja atau ada yang lebih wow lagi dari keris yang bertabur berlian tadi, komen juga di bawah. Next, yang keenam, Dalí Theater Museum di Figueres, Spanyol. Kalau kalian udah ini Dalí Theater Museum pasti udah ini pasti punya seniman terkenal nih. Yups, ini adalah museum yang isinya atau memajang karya-karya seniman dari Salvador Dali. Sebenarnya museum ini didedikasikan seluruhnya untuk sang seniman Salvador Dali. Di sini kalian bisa melihat karya-karya seni dari sang surrealis dan ikon pop. Dan selain lukisan, kalian juga bisa melihat ada pahatan, ada kolase 3 dimensi, ada perangkat mekanis, ada instalasi ruang tamu anamorfik 3 dimensi, dan ada juga karya seniman lain seperti El Greco, Bouguereau, Marcel Duchamp, John Andrea, dan Anthony Pitsot. Museum ini juga menyediakan virtual tour dan juga pemandu virtual gratis. Tertarik untuk ke Museum Salvador Dali? Komen di bawah. Next, yang ketujuh, Hermitage Museum di Saint Petersburg, Rusia. Museum The State of Hermitage di Saint Petersburg, Rusia ini menjadi salah satu museum tertua dan terbesar di dunia. Museum ini menempati istana musim dingin Kekaisaran Rusia dan diresmikan oleh Catherine kedua atau yang dikenal dengan Catherine the Great. Kompleks 6 bangunan di dalam aula mewah yang menampilkan karya seni khas Eropa Barat. Di antaranya ada karya Leonardo da Vinci, Auguste Rodin, Pablo Picasso, Henri Matisse, dan lain sebagainya ada di museum ini dengan total koleksi di Museum Hermitage Saint Petersburg hampir 3 juta koleksi. Wow, itu banyak banget, itu bener-bener banyak. Dan pasti museumnya gede banget yang ada di Rusia.
gimana cara naruh itu koleksi di museum itu, pasti museumnya gede dan bagus banget. Karena di museum itu ada sebuah ruangan dari zaman Kekaisaran Rusia yang dipamerkan dan dibiarkan tetap seperti aslinya. Jadi kalau kalian masuk ke ruangan itu tuh berasa kayak lagi ada di zaman Kekaisaran Rusia gitu. Museum yang gede banget dan kalian bisa menjelajahi dan mempelajari koleksi-koleksi yang ada di sana. Kalau udah jalan-jalan ke sana dan lihat virtual tournya, bisa komen di bawah ya komentarnya. Next, yang kedelapan, ada Museum Vatikan di Roma, Italia. Museum Vatikan atau Musei Vaticani adalah kumpulan beberapa museum kesenian publik dan patung yang ada di Vatikan. Di kumpulan museum ini menampilkan beberapa karya seni dari Pinacoteca Vaticana atau Galeri Seni Vatikan dan situs-situs arkeologi koleksi Gereja Katolik Roma. Karya-karya seperti Leonardo da Vinci, Raphael, Caravaggio, Michelangelo, dan beberapa seniman lain kalian bisa temukan di kumpulan museum ini. Paus Julius II membangun museum ini pada abad ke-16. Dan di sini kalian bisa menemukan Chapel Sistina karya Michelangelo dan juga Stanze della Signatura karya Raphael berada di rute menuju museum ini. So, jadi ini museum yang nggak ada di satu gedung, tapi ada di beberapa tempat. Karena wilayahnya kecil, hanya di Vatikan, jadi dijadikan satu atap gitu menjadi Museum Vatikan. Dan kalian bisa ikut virtual tournya ke Museum Vatikan, melihat beberapa koleksi yang ada di sana. Buat kalian yang pengen banget jalan-jalan ke Vatikan dan ngelihat karya-karya seni yang ada di sana, nggak usah khawatir, kalian bisa ikut virtual tournya. So, kita lanjut ya. Yang ke-9, kalau kalian pengen banget ngerasain jalan-jalan kayak di dalam film The Night at the Museum, kalian mungkin harus menjelajahi museum yang satu ini, American Museum of Natural History atau Museum Sejarah Alam Amerika, yang terletak di sisi barat Central Park, Manhattan, New York, Amerika Serikat. Museum yang berdiri pada tahun 1869 ini sebenarnya bukan hanya dijadikan sebuah museum, tapi menjadi perpustakaan nasional berdasarkan Undang-Undang Dewan Perwakilan Negara Bagian New York. Dan pendirian museum ini sebenarnya ide awalnya dari Dr. Albert S. Bickmore. Dan di dalam museum ini tuh banyak banget ruangan. Ada sekitar 45 ruangan pameran di sana. Ada juga planetarium dan juga perpustakaan sejarah alam. Dan kalian di museum ini bisa melihat sejarah peradaban manusia, offset hewan dari seluruh dunia, fosil dinosaurus, benda-benda kuno, dan sejarah evolusi yang berjumlah kurang lebih 32 juta spesimen dan juga artefak. Tetapi, tidak semua artefak tersebut dipamerkan secara langsung kepada publik, melainkan dipamerkannya hari per hari atau minggu per minggu. Jadi dijadwalkan gitu guys. Misalkan ini hari apa nih? Ini aku buat video ini hari Kamis. Hari Kamis ini mereka menampilkan tentang fosil dinosaurus atau fosil makhluk purba lainnya. Besok mereka menampilkan sejarah peradaban manusia, suku Indian dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang pengen banget jalan-jalan, pengen banget tahu secara langsung, dan kalian bisa cerita juga kira-kira dinosaurusnya bakal hidup nggak ya, kayak yang di film? Komen di bawah. Next. Yang terakhir, museum yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Ini dia Museum Nasional Indonesia atau yang biasa kita dengar Museum Gajah. Karena di depan museumnya itu ada patung gajahnya. Museum ini adalah sebuah museum sejarah, etnografi, arkeologi, dan geografi yang terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12, Jakarta Pusat. So, museum ini ada di Jakarta guys. Buat teman-teman yang ada di Jakarta, ada yang udah pernah ke museum ini? Kalau belum, nanti kita jalan-jalan lewat virtualnya ya. Museum ini berdiri saat pembentukan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Susah banget ngucapin itu guys. Kalau kalian yang jago bahasa Belanda, tolong kasih tahu aku di komen kira-kira penyebutanku sudah benar. Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ini adalah sebuah lembaga kebudayaan yang didirikan di Batavia pada zaman itu. Ketua perkumpulan pada saat itu, JCM Radersmaster, menyumbang sebuah gedung beserta dengan koleksi buku dan benda-benda lainnya yang diharapkan menjadi dasar awal pembentukan museum. Museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara ini mengoleksi banyak benda dari seluruh Nusantara. Mulai dari arca kuno, prasasti, benda kuno, dan barang-barang kerajinan yang dikategorisasikan dalam etnografi, perunggu, prasejarah, keramik, tekstil, numismatik, relik sejarah, buku langka, dan benda berharga.
itu banyak banget. Jadi aku harus sambil ngeliat contekan yang ada di bawah. Dan you know what guys, di dalam museum ini koleksinya berjumlah kurang lebih 140.000 koleksi. Aku nggak ngerti ya, itu data dari beberapa tahun lalu, mungkin ada yang update, bisa jadi lebih banyak lagi sekarang. Dan fun fact guys, benda-benda yang dipamerkan itu hanya sepertiganya aja dari jumlah kurang lebih 140.000 koleksi tadi. Jadi nggak semuanya dipamerkan ke pengunjung. Nah, buat kalian yang belum pernah ke Museum Gajah, teman-teman yang di Jakarta, kalau misalkan belum pernah ke Museum Gajah, atau teman-teman di daerah lain yang belum pernah ke museum ini, kalian wajib banget datang ke museum ini. Sama, aku akan ngasih cuplikannya dari virtual tour yang akan aku kasih tunjuk ke kalian habis ini. So, ini dia virtual tour. Nah, di sini aku akan coba ngasih cuplikan virtual tour untuk Museum Gajah. Nah, ini dia ruang Selasar Baratnya, teman-teman. Banyak banget koleksinya. Well, ini kurang lebih kayak ngulang memori waktu SD gitu sih, guys. Ini banyak banget arca-arca yang di sini. Di sini kalian juga bisa ngelihat koleksinya secara lebih detail dengan klik ini. Ada mangkuk, ada nekara, ada kompas, bejana. Kita bisa next juga. Ini ada tengkoraknya Homo florensis. Coba kita klik ini ya. Nah, ini ada pengertiannya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Dan bisa dilihat secara 3D. Gimana cara 3D-nya? Gini, ini bisa kalian gerak-gerakin ke kanan, ke kiri. Nah, koraknya bisa kalian putar-putar kayak lagi dipegang. Dan bisa kalian zoom untuk ngelihat detailnya. Nah, ini giginya. Ini lubang matanya. So, keren banget. Nggak hanya di lantai bawah, kita bisa lihat juga beberapa lantai lain. Ini ada ruang Selasar, ada gedung gajah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kita ke gedung gajah dulu aja kali ya. Kita lihat. Nah, kita bisa langsung lihat ini peta Indonesia dengan berbagai pahlawan pejuang kemerdekaan pada saat itu. Ini kayaknya benda-benda khas Indonesia deh. Zaman dulu gitu. Bukan yang zaman prasejarah. Oh iya bener, ini kayak ada gendang gitu nggak sih? Tuh ada keris, ada macam-macam. Kita lanjut, langsung ke lantai 4 aja deh ya, yang paling atas. Aku pengen ngeliat yang paling tinggi kayak gimana sih. Oke, kita sudah sampai di lantai 4. Ini tulisannya, oh ada ruang emas. Ini ruang keramik. Ini tempat-tempat perhiasan gitu guys, perhiasan. Nah, kita ke ruang emasnya. Oh, keren banget sih. Ini resepsionisnya lagi buka puasa kayaknya ya, nggak ada di situ. Itu tadi cuplikan aku jalan-jalan secara virtual ke Museum Gajah. Kalian bisa ngelihat semuanya ada di situ. Itu museumnya udah berkembang banget. Kayaknya dari zaman aku dulu SD, aku nggak sampai itu deh. Aku udah lupa, nggak tahu ya. Dan itu makin bagus aja ruangannya, museumnya makin bagus. So, buat kalian yang ngerasa, aduh jalan-jalan ke museum bosen, benda-bendanya gitu-gitu aja, kalian harus coba ikut virtual tour ini. Mungkin nanti kalian akan berubah pikiran, jadi suka jalan-jalan ke museum, jadi suka mengetahui benda-benda zaman dulu. Kasih tahu aku di komen di bawah ini ya. So, itu tadi beberapa museum yang bisa kalian jelajahi lewat virtual tour. Oh ya, link untuk virtual tournya aku taruh di description box di bawah. Nanti kalian bisa pilih mau jalan-jalan kemana. Dan jangan lupa komen juga di bawah mana favorit museum kalian. Atau kalau kalian punya favorit museum selain yang aku jelasin tadi, kalian juga bisa komen di bawah dan bisa berbagi juga link virtual tournya di bawah ini. So, thank you so much sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Ini tombol subscribe ada di sini. Sorry banget kemarin di video lalu kayaknya salah dia, aku naruh tombol subscribe ada di sini. Harusnya di sini ya. Nanti subscribe di sini. Jangan lupa di like juga. Jangan lupa di like dan komen. Kira-kira next video aku akan bahas apa lagi. Oh ya, satu lagi, jangan lupa di share juga ya. Terima kasih sekali lagi untuk nonton video ini. See you on the next episode. Aku Lintang, pamit. Bye, selamat jalan-jalan ke museum.